Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sari Fartika, Vivi Yunianto, Siva Elisa, Teguh Firman Saputra, dan Unaya akan mempresentasikan tentang pemerolehan bahasa pada anak. Untuk materi pertama disampaikan Kak Siva, silakan. Kak Siva-nya ada? Kak Siva. Siva. Gue emang. Maaf. Ayo Sif dibaca Siva. Kak Siva dibaca. Ya. Cara anak memperoleh bahasa. Cara anak memperoleh bahasa secara garis besar terbagi menjadi 3 teori, yaitu teori pemerolehan bahasa yang behavioristik, nativistik, dan kognitivistik. Teori behavioristik menekankan bahwa pemerolehan bahasa pada anak karena adanya pengajaran dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, nativistik. Chomsky tahun 2009 halaman 49 menyatakan bahwa anak dapat memperoleh dan mengembangkan kemampuan berbahasa karena mereka mempunyai apa yang disebut sebagai innate language faculty atau lebih dikenal dengan language acquisition device (LAD). Selanjutnya Kak Teguh. Teori kognitivistik dalam hubungannya dengan pemerolehan bahasa merupakan teori yang mengakomodasi 2 teori sebelumnya. Teori kognitif memandang pemerolehan bahasa sebagai hasil kerja mental dan berdasarkan kapasitas kognitif anak dalam menemukan struktur bahasa melalui lingkungan sekitarnya. Teori kognitif menegaskan bahwa alam dan organisme merupakan suatu kesatuan fungsional yang tak terpisahkan. Lihat Musfirah 2002 ayat 92. Dengan demikian, teori kognitif mengakui adanya potensi bawaan manusia sekaligus memperhatikan aspek lingkungan di sekitar anak. Selanjutnya untuk Kak Wahyu, silakan. Baik. Cakupan dan tahapan pemerolehan bahasa pada anak. Anak memperoleh bahasa melalui tahapan-tahapan yang berlaku universal. Tahapan awal dimulai ketika anak lahir sebagai bayi hingga mencapai usia 11 tahun, di mana usia tersebut merupakan usia matang dalam berbahasa. Berikut ini dipaparkan tahapan-tahapan pemerolehan bahasa pada anak yang berasal dari ramuan beberapa referensi. Ketika lahir, bayi akan menangis, kecuali yang menderita tunawicara sejak lahir. Tangisan bayi dipandang sebagai tahapan awal dalam pemerolehan bahasa pada anak karena memiliki makna komunikatif, instinktif yang berfungsi sebagai pemberitahuan. Tahap selanjutnya adalah mendengkur yang rata-rata muncul pada usia 6 minggu. Para ahli berpendapat bahwa mendengkur berfungsi melatih alat ucap bayi. Pada akhir bulan kedua, bayi mulai dapat membuat bayi lembut berupa tanggapan. Oh. Bayi mulai menanggapi orang tua yang mengajaknya berbicara. Bayi juga mulai bisa tertawa dan mendekut. Pada usia 3 bulan, bayi mulai dapat membedakan suara ibunya dengan suara orang lain. Pada tahap ini, bayi dipersiapkan mulai membedakan percakapan dari suara lain. Selanjutnya Kak Naya.
Pada usia 5-12 bulan, bayi masuk tahapan babbling. Bayi pada usia 5-6 bulan mulai memasuki tahap babbling atau mengoceh. Ocehan anak dimulai dengan pengucapan bunyi pokoid, lalu paduan kontoid dan pokoid secara serentak. Pada umumnya, anak-anak mulai mengoceh dengan vokal tengah dan konsonan bilabial terlebih dahulu. Di sisi lain, meskipun sangat jarang, konsonan glotal juga diucapkan pada tahap ini. Frekuensi ocehan akan meningkat hingga rentang usia 9-12 bulan. Pada usia 10 bulan, anak sudah mulai memahami perintah dan disertai gestur dan intonasi yang jelas. Pertanyaan, sayang, giginya mana akan direspon anak dengan menunjukkan gigi susunya pada penanya. Anak mulai menghasilkan kata-kata pertama ketika memasuki usia 1 tahun hingga 1,4 tahun. Jumlah ocehan mulai menurun. Anak mulai menemukan bahwa kata-kata merujuk pada sesuatu. Anak mulai melakukan serangkaian proses kognitif untuk menghubungkan bunyi ujaran ibunya dengan objek yang dilihatnya. Anak mulai melakukan serangkaian uji coba. Ada kalanya berhasil dan ada kalanya gagal. Jika berhasil, anak akan mengakuisi kata tersebut. Sebaliknya, anak akan mengalami berbagai kasus kesalahan pemaknaan jika gagal. Pada usia 1,6 hingga 2 tahun, anak telah dapat mengakuisi sekitar 50 kata. Anak-anak pada usia ini mulai menggabungkan kata menjadi kalimat sederhana berbentuk nomina, verba, atau nomina aktiva. Misalnya, maem loti, nyanyil. Ujaran tersebut disebut kalimat telegrafik karena berbentuk mirip telegram. Bagian yang ditonjolkan hanya kata-kata yang penting saja. Tabel di bawah menunjukkan kemampuan anak memperoleh kata-kata setiap harinya mulai dari usia 18 bulan bahkan hingga 18 tahun. Next. Selanjutnya Kak Siva, silakan. Setelah usia 2 tahun, anak mulai dapat menyusun kalimat sederhana. Anak-anak mulai menggunakan kata-kata dalam bentuk teratur untuk membuat kalimat. Anak-anak penutur bahasa Inggris mulai dapat menyusun kalimat 1. I going to school sebelum dapat membuat kalimat yang benar I am going to school. Penelitian tahun 2006 menunjukkan bahwa anak-anak Spanyol usia 2-11 mampu menguasai kalimat sederhana dengan akurasi 98%. Boles 2009 halaman 201. Anak sudah mulai menggunakan kalimat kompleks pada usia 3 tahun. Pada usia ini, anak sudah menggunakan kalimat majemuk setara dengan konjungsi dan serta kalimat majemuk bertingkat. Contoh bentuk kalimat tersebut yaitu Boni main bola dan tongkat. Kedua, Eca minum susu biar sehat. Kemahiran penggunaan kalimat tersebut screening dengan semakin banyaknya anak mengakuisisi kata. Kariki. Pada usia 3 sampai 6, anak mulai membentuk konstruksi gramatikal secara lebih jelas. Bahkan bagi orang yang baru dikenal. Konstruksi kalimat masih belum bervariasi. Meskipun demikian, anak sudah mampu berbicara secara baik untuk beberapa topik. Pada usia 4 sampai 5 tahun, anak sudah menguasai secara tuntas semua bunyi yang esensial bagi perkembangan bahasanya. Pada rentang usia tersebut, anak tidak hanya menerima inventaris fonetik dan sistem fonologi, tetapi juga mengembangkan kemampuan menentukan bunyi mana yang dipakai untuk membedakan makna. Anak sudah mahir menggunakan kalimat kompleks pada usia 5 tahun. Mereka mulai dapat membuat berbagai kalimat dengan menggunakan kata-kata deiktik seperti aku, kamu,
sana sini, kanan kiri. Anak mulai dapat menyusun kalimat yang rumit dengan benar dan makin sering intensitas penggunaannya. Akan tetapi, pemahaman anak seringkali mengalami kekeliruan penafsiran. Kalimat yang memerlukan perhatian. The rabbit is very nice to eat. Kelinci itu enak untuk dimakan. The rabbit is eager to eat. Kelinci itu bernafsu untuk makan. Tuturan yang diuji cobakan Chomsky pada sekelompok anak usia 5-8 tahun tersebut akan ditafsirkan sama oleh subjek. Hal itu membuktikan bahwa anak masih mengalami kesulitan memahami makna kalimat rumit orang dewasa. Untuk selanjutnya Kak Teguh. Anak mencapai perkembangan bahasa yang matang setelah usia 11 tahun. Pada usia tersebut, anak mampu menghasilkan tuturan yang setara dengan tuturan orang dewasa. Salah satunya berupa kemampuan mengucapkan kalimat perintah yang dianggap sopan, sebagaimana contoh berikut. Mari, silakan masuk, Pak. May I help you? Bolehkah saya menolong saudara? Untuk kesimpulan silakan Kak Wahyu. Jadi kesimpulan kita dapat tuh, pemerahan bahasa pada anak dapat dikaji dengan desain penelitian longitudinal dan cross-seksional, serta menggunakan 3 metode, yaitu metode observasi, wawancara, dan eksperimental, secara teoritis dan aplikatif. Cara memperolehkan bahasa pada anak dapat dilihat dari segi behavioristik, nativistik, dan kognitivistik. Segi kognitivistik merupakan segi yang berakomodasi kedua teori sebelumnya. Pemerolehan bahasa pada anak dimulai sejak lahir yang ditandai dengan tangisan hingga usia 11 tahun. Kemampuan berbahasa anak juga berbanding lurus dengan kemampuannya mengakuisisi jumlah kata. Pada usia 11 tahun, anak sudah mulai matang kemampuan berbahasanya. Dan terima kasih. Baik, terima kasih semuanya untuk teman-teman partisipasinya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, Kak Ripa. Izin keluar ya.